sedihnya masih online ya teman-teman yang tapi nggak apa-apa. Kita mau datang lagi sama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Yang di rumah semangat, oke? Sukacitanya harus sama yang di sini sama yang di rumah. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih serius lagi, kita mau undang Roh Kudus biar hadir di sini sama-sama dengan kita. Kita mau menyembah nama Dia, kita mau nyanyi buat Dia. Your
mau nyanyi lagi dari awal. Kita mau serius ya teman-teman. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you, and I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness clears away my fear. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting, and God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. And Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. And Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. That you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. And Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Mari teman-teman, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh datang lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau beri pribadi yang taat Tuhan, mendengar-dengaran, supaya kami bisa mendengar lebih serius, supaya kami mendapatkan apa pesan-Mu Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you. Ya, Shalom Sobat Muda, Remaja, dan Pemuda GBI Raja Wali yang saya kasih. Saya senang sekali kita dapat berkumpul kembali lagi bersama membahas dan membahas tentang firman Tuhan. Meskipun dalam keadaan sekarang kita tidak bisa bertemu secara tatap muka karena lagi PPKM, tapi firman Tuhan tetap harus berjalan. Oke, meskipun dengan online. Sebelum kita mulai firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala bersama, berdoa. Kita berdoa buat semuanya supaya pemberitaan firman Tuhan ini berjalan dengan lancar.
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, yang akan men-sharingkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua, kami serahkan uh, koneksi internetnya, gadget yang dipakainya, dan semuanya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tersampaikan dan kami terima tertanam di dalam diri kami masing-masing, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan cara selanjutnya firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, kalau teman-teman semuanya yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian melihat di background saya. Nah, ini. Ada yang tahu ini permainan apa? Ya, betul sekali. Saya yakin hampir semua orang mengetahui permainan ini. Ini namanya permainan roller coaster. Nah, saya sebelum lanjut dengan firman Tuhan, saya akan menerangkan dulu sedikit. Mungkin kalian sudah tahu, tapi akan saya menerangkan sedikit aja mengenai permainan roller coaster ini. Jadi roller coaster ini adalah suatu permainan kereta cepat yang berjalan di rel khusus, ya kan? Rel khusus, dan permainan ini aman nggak? Tentu aja aman, karena penciptanya itu menciptakan permainan ini selama dia berjalan di rel khususnya itu selama menggunakan prosedur SOP keselamatan, akan aman semuanya. Nah, pengalaman saya dalam bermain roller coaster ini, saya pernah beberapa kali, nggak sering sih, karena saya takut ketinggian. Nah, tapi beberapa kali saya bermain permainan roller coaster ini menegangkan sekali. Nah, kadang-kadang kita dibawa ke atas pelan-pelan, sampai atas puncak. Tiba-tiba kita dihempaskan turun ke bawah dengan cepatnya, wush, seperti kita mau jatuh dari langit dan nabrak ke tanah gitu, ke bumi. Tapi nggak nabrak, itu hanya bohongan aja. Terus dia langsung naik lagi, bisa naik lagi, atau langsung dibuat putar sampai pala pusing. Nah, menegangkan sekali. Sampai ada dia satu titik di dekat gedung, seperti kita mau nabrak gedung, kita enggak, kita diputar lagi ke yang lain. Wah, seru sekali. Nah, apa hubungannya permainan roller coaster ini dengan firman Tuhan? Ya, oke. Sekarang kita masuk dalam pembahasannya. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam realita kita sehari-hari, ya kan, kehidupan nyata bukan seperti di drama Korea yang biasa lagi ngetren. Wah, sepertinya nyaman sekali kalau di drama Korea, tapi enggak. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, kehidupan kita terkadang seperti permainan roller coaster. Tuhan membawa kita seperti permainan roller coaster ini. Maksudnya bagaimana? Terkadang Tuhan bawa kita dalam keadaan yang puncaknya, dalam keadaan jaya, ya kan? Contohnya apa? Mungkin kalian saat ini baru selesai kenaikan kelas, ya kan? Mungkin dalam jaya-jayanya, nilai bagus, ya kan? Kehidupannya enak, kesehatannya juga enak, sehat. Udah punya pacar ganteng atau cakep, pokoknya indah sekali. Pokoknya di atas jayanya, ya kan? Tapi terkadang juga kita ada di bawah, ya kan? Kita ada di bawah, mungkin ke bawah. Contohnya, mungkin dalam kondisi sakit, ya kan? Papa mama dipecat bukan dipecat, di rumah, akan dipensiunkan dari pekerjaannya karena pandemik ini. Mungkin perusahaannya tutup karena pandemik yang berkepanjangan, atau mungkin orang tua kita sedang bisnisnya turun, jadi hidup kita susah, makan aja susah, ya kan? Nah, tapi semuanya itu kita nggak usah takut selama kita di dalam Tuhan. Kita nggak usah takut, ya, karena semuanya itu seperti kita buka dulu sebentar firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 4. Oke, kita baca. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktunya untuk firman, apa yang dikatakan firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktunya untuk menangis, sedih, mungkin kita dibawa. Ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk meratap, ada waktunya untuk menari. Apa maksudnya? Pengkhotbah sudah lama. Pengkhotbah ini ditulis di dalam Alkitab itu sudah lama. Dia mengatakan ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk meratap, ada waktunya untuk menari, ya kan? Kalau ingat beberapa sharing firman Tuhan saya di dalam di Teens, ya kan? Saya men-sharingkan tentang, kalau kalian teman-teman ingat, tentang counting star, ya kan, menghitung banyak berkat-berkat.
banyak sekali berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan mengenai sebentar. Janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sekali-sekali meninggalkan dan akan membiarkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau kalian baca, dalam firman Tuhan, seperti janji Tuhan juga dalam Matius 6 ayat 25, seperti dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Ya kan? Dan banyak sekali. Seperti di Filipi juga mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Wah, itu banyak sekali janji-janji Tuhan. Kalau saya sebutkan satu persatu janji Tuhan dalam firman Tuhan hari ini, itu nggak ada habisnya dan waktunya nggak cukup, ya kan? Nah, oke, sebentar saya kasih next. Dan mungkin pada saat hari ini juga terkadang banyak dari kita mengatakan kalau pada saat kita dalam pencobaan, dalam keadaan susah, kesannya rohani. Kenapa saya bilang kesannya rohani? Banyak orang mengatakan, oh, gue lagi susah. Oh, mungkin ini cobaan dari Tuhan. Kesannya rohani, kesannya benar, oh ini mungkin cobaan dari Tuhan, saya nggak boleh jatuh. Iya, tapi ada satu pembenaran firman Tuhan yang saya mau sharingkan, bahwa mengenai pencobaan, ya kan? Kita baca dulu deh. Di Yakobus 1 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Wah, jelas. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah nggak pernah mencobai. Ayat ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di sini jelas dikatakan bahwa pencobaan Allah itu tidak pernah mencobai. Kita harus introspeksi dulu pada saat kita dalam keadaan susah. Harus introspeksi, jangan menyalahin kadang-kadang dikit. Pencobaan dari Tuhan. Ingat, jelas firman Tuhan Yakobus mengatakan bahwa Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Terkadang susahnya kita itu datang dari diri kita sendiri. Contoh, apa itu? Susahnya kita datang dari diri kita sendiri. Tidak naik kelas. Kenapa nggak naik kelas? Ya malas belajar. Nggak pernah mau belajar, ya nggak naik kelas. Wajar, itu datang dari kita. Jangan bilang itu pencobaan dari Tuhan. Ataupun dari iblis, itu dari diri kita sendiri. Contoh, kita dijauhi teman. Kenapa dijauhi teman? Jarang mandi, badan bau. Itu diri sendiri. Ya kan? Itu bau ketek gitu kan. Sorry, bau ketek. Ya, itu diri sendiri, karena nggak pernah mandi. Terus sakit. Introspeksi dulu. Ya iyalah, jelas lu sakit. Nggak pernah mau olahraga, makan sembarangan, tidur begadang terus. Nah, itu dia. Tapi terkadang juga ada pencobaan yang datangnya dari iblis. Kenapa? Memang iblis suka mencobai. Jadi bukan dari Tuhan. Ingat peristiwa Ayub di dalam Alkitab. Ayub dicobai bukan dari Tuhan. Ayub dicobai oleh si jahat, si iblis. Tapi Tuhan mengizinkannya. Karena segala sesuatu itu harus seizin dari Tuhan. Saya lupa Alkitab, ayatnya di mana. Tapi ada di Alkitab. Sampai rambutmu jatuh itu juga seizin dari Tuhan. Rambut kita rontok aja seizin dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa Tuhan izinkan? Apakah Tuhan jahat? Tidak. Karena Tuhan yakin bahwa kita pada saat dicobai oleh si iblis, kita tetap
di dalam Tuhan. Kita tetap percaya di dalam Tuhan. Nah, pada saat kita naik roller coaster, pada saat kita ngungkik turun, ke bawah, kita tetap aman. Asal, satu, si roller coaster keretanya itu tetap berada di tracknya Tuhan. Kedua, sudah pasti pada saat kita naik roller coaster, kita harus pakai seat belt dengan benar, dengan kuat, supaya kita tidak terpental pada saat kita jatuh ke bawah. Tetap seat beltnya itu maksudnya apa? Seat beltnya itu dan relnya itu tetap itu jalannya Tuhan. Kita harus tetap berada di tracknya Tuhan supaya kita tidak terpelanting jatuh keluar dan terjatuh. Dan kita tetap harus pakai seat belt, yaitu apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan. Pada saat kita susah, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya kita tidak jatuh. Karena firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan kau jatuh sampai tergeletak. Aku akan menopang engkau. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di sini mengatakan apa? Aku sekali-sekali itu janjinya Tuhan, sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Permasalahannya Tuhan tidak akan meninggalkan kita, kecuali kita yang meninggalkan Dia. Makanya pakai seat belt, eratkan diri kita sama Tuhan dan tetap harus di track, di relnya Tuhan. Begitu juga pada saat kita lagi naik jaya. Mungkin kalau pada saat kita lagi ini berkata, ya, banyak orang mengatakan, ya bro, ngomong sih gampang. Kalau lagi banyak duit, dompetnya tebel, wow, semuanya bisa tercapai. Lagi Adam, kita lagi jaya, gampang aja bilang, aku berserah sama Tuhan, aku cinta engkau, dan dapat merekatkan diri dengan Tuhan itu dengan gampang. Belum tentu. Terkadang pada saat masa jayanya kita, pada saat kita dalam keadaan kuat dan kuat, sehat, pokoknya segalanya ada, kita dapat meninggalkan Tuhan juga. Kalau kita tidak pakai seat belt kita tetap dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita akan terpental juga seperti waktu naik ke atas pakai roller coaster. Kalau seat beltnya kita lepas, apa yang terjadi? Kita terpental keluar juga. Pada saat kita nanjak naik roller coaster, kalau keretanya tidak tetap nempel di dalam relnya roller coaster itu, kereta itu akan keluar. Dan apa yang terjadi? Kalian bisa berpikir apa yang terjadi? Kecelakaan, bahkan sampai kematian. Bro, pertanyaan gini banyak, lu sih senang aja ngomong enak sebagai pengkhotbah, ya kan, badan gede, ya semua orang pada tahu lah badan saya, karena saya sering gym, apa badan gede, tampang oke, pasti imut lagi nih kan, keluarga punya, keluarga baik-baik aja, pekerjaan oke, jabatan di kantor juga lumayan. Bagaimana dengan kita? Teman-teman, saya kasih tahu, pada saat ini nih, mungkin pada saat waktu saya khotbah onsite yang lalu, kalian melihat saya itu khotbah di gereja, wah dengan badan yang kekar, sehat, pokoknya oke lah, tampang juga masih imut lah ya. Gampang sekali ingat tentang counting star, sharing saya yang lalu, berkat Tuhan. Tapi saya kasih tahu pada saat saya membuat video ini, kondisi saya itu lagi down. Stamina saya, fisik saya lagi down. Kenapa? Karena saya lagi isoman, saya lagi kena COVID. Sekarang saya sendiri kena COVID. Bukan cuma itu aja, tapi anak-anak saya juga kena COVID. Tapi ingat, saya tetap berpegang teguh sama janji Tuhan, bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Dalam Ibrani 13 ayat 5. Seperti naik roller coaster, turun, tahan. Saya percaya bahwa saya terjatuh dalam kondisi yang lemah ini, Tuhan tetap tidak akan membiarkan saya sampai tergeletak. Makanya saya senang sekali. Saya bilang sama beberapa waktu yang lalu, untuk mempersiapkan ini,
Saya ditanya oleh keponakan saya, "Om, tetap jadi sharing firman Tuhan di tim?" Saya bilang, "Tetap. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, baik senang maupun susah, baik sehat maupun sakit, kita tetap harus bersyukur, erat sama Tuhan, dan firman Tuhan harus diberitakan." Jadi, bukan gampang bagi saya percaya, nggak gampang bagi semua orang, bagi kalian juga untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik, tetap percaya sama Tuhan, dalam kondisi yang turun. Tapi saya mau membuktikan, kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Permasalahannya, mau nggak kita tetap memakai seat belt? Mau nggak kita tetap berjalan di relnya Tuhan? Karena seperti permainan roller coaster, nggak selamanya di bawah. Tuhan akan naikkan kita kembali lagi. Ini hanyalah bumbu-bumbu dalam kehidupan. Nah, saya mau sharingkan juga. Ini ayat firman Tuhan yang selalu menjadi rema dalam hidup saya. Di Filipi 4 ayat 13. Oh, lagunya berhenti, habis. Oke, berarti waktu saya ini juga udah mau habis. Ya kan? Filipi 4 ayat 13. Saya mau membuat ayat firman Tuhan ini juga mungkin bisa menjadi rema, menjadi pegangan dalam hidup, dalam kehidupan teman-teman sekalian di rumah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, dalam kondisi naik jayanya kalian, dalam kondisi turunnya kalian, tetap rekatkan diri kepada Tuhan. Pakai seatbelt. Pada saat lagi kalian di atas, pakai seatbelt. Kencang-kencang supaya kalian tidak terpental. Pada saat kalian nungkik ke bawah ataupun mungkin diputer-puter pusing, tetap pakai seatbelt dan kencang. Jangan lepaskan itu. Jangan lepaskan diri kalian daripada Tuhan. Jangan lepaskan diri kalian dalam perlindungan Tuhan. Tetap dekatkan. Dan kalian tetap pada saat akhir hidup kalian nanti, kalian akan flashback, akan lihat, wah, seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu akan indah pada akhirnya. Itu janji-janji Tuhan. Oke, firman Tuhan, saya tidak akan panjangkan. Apapun kondisi kalian pada saat ini, baik kuat, senang, sedih, lemah, tetap eratkan diri kalian dengan Tuhan dan tetap berjalan di relnya Tuhan, berjalan di tracknya Tuhan, dan kalian akan aman, dan kalian akan membuktikan sendiri. Bukan saya yang ngomong, tapi buktikan sendiri kalian, bukan ikutin pengalaman saya, tapi pengalaman diri kalian juga sendiri. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sebab Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan di luar Dia, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Saya mau undang teman-teman hari ini untuk menyanyikan lagu berikut. Sebentar ya, saya minta pemusiknya untuk ganti lagu. Oh, bukan, nggak ada pemusik, saya sendiri. Ya, bukan berhayal, cuma supaya enjoy aja, ya kan? Jangan stres dalam hidup ini. Mari kita nyanyikan lagu ini tanpa syarat. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatimu, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku, ku setia
senangkan hatimu. Amin. Ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semua yang akan jadi, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku, ku setia, serahkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku, percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku, ku setia, serahkan hatiku, takkan begitu. Ku percaya, senangkan hatimu. Ingat, kita harus lekatkan iman kita tanpa syarat. Tanpa syarat artinya apa? Nggak ada syarat. Oke, saya nggak tahu apapun permasalahan Anda saat ini. Saya nggak tahu kondisi kalian saat ini juga. Tapi Tuhan Yesus selalu tahu kondisi kalian, permasalahan kalian. Apapun yang terjadi dalam hidup kalian, ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13, segala perkara, sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, memberi kekuatan kepadaku. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa untuk kita semuanya. Tuhan Yesus, saya ingin berdoa untuk kalian, apapun permasalahan kalian saat ini. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di rumah saat ini, dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam apapun keadaan mereka, baik susah, senang, dan dalam jaya maupun dalam keadaan sakit, dalam menderita, biarlah Kau tetap bungkus kami Tuhan, berkati kami, tutup bungkus kami dalam perlindungan Tuhan, dan berikan jalan keluar ya Tuhan, bila ada di antara kami yang saat ini sedang dalam permasalahan, biarlah Tuhan bukakan mata rohani kami, berikan hikmat, berikan jalan keluar supaya kami dapat melewatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau lah Allah yang selalu melindungi kami, Engkau lah Allah yang selalu menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum selesai firman Tuhan. Mari kita nyanyikan. Wait, tunggu, kok nggak bisa? Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku, ku setia, senangkan hatimu, Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku, ku setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku, wow, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, takkan imanku, ku setia, serahkan hatiku, takkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku, ku setia, serahkan hatimu, serahkan hatimu, serahkan hatimu. Amin. Amin. Sampai bertemu kembali
Shalom. Tuhan Yesus memberkati.